perkenalkan nama saya Eltia Roniarnida Manik. Saya dari kelas 3A dan teman saya. Nama saya Elinda Elisa Tumorang dari kelas 3A. Di video kali ini kami akan melakukan penyuluhan dengan sasaran 12 tahun ke atas. Sekarang sudah ada di sebelah kami yaitu Pak, mohon maaf namanya siapa? Di samping saya sudah ada Kak Amelia, maka izinkan kami untuk melakukan penyuluhan. Izin Kak, kami akan melakukan penyuluhan karies pada gigi. Nah, karies pada gigi. Apa sih itu karies? Nah, karies itu adalah kerusakan gigi akibat bakteri yang ada menempel pada gigi. Nah, karies itu Kak terjadi karena awalnya sisa makanan yang lengket di dalam mulut sehingga menjadi bakteri. Nah, bakteri itu berubah menjadi asam. Nah, asam tersebutlah yang dapat merusak gigi ditandai dengan warna kehitaman di atas permukaan gigi. Seperti itu. Nah, jenis-jenis gigi berlubang itu tuh Kak ada 3. Yang pertama itu mencapai email, yang kedua itu mencapai dentin, yang ketiga itu mencapai pulpa. Nah, karies mencapai email itu masih gigi berlubangnya belum sakit, masih ada lesi hitam di atas tuh. Nah, kalau mencapai dentin itu Kak udah timbul rasa sakit, rasa ngilu ketika makan es panas itu masih sampai dentin. Kalau mencapai pulpa Kak itu sudah denyut sakit yang kesakitannya itu kurang lebih sampai 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu itu berarti sudah mencapai pulpa. Abses itu Kak, nah Kakak ada sebelumnya gigi yang ini belum ya? Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Eltia, faktor penyebab karies. Nah, Kak izin menjelaskan faktor penyebab karies itu adalah yang pertama adalah gigi. Karena gigi merupakan faktor utama terjadinya karies. Yang kedua adalah waktu. Kenapa? Karena karies pada gigi dimulai ketika sisa makanan tertinggal dalam waktu yang lama pada permukaan gigi. Kemudian adanya bakteri, yaitu jika kita tidak menyikat gigi dengan bersih dan benar, maka kuman yang ada di dalam mulut akan berkembang dengan sisa makanan yang masih tertinggal tadi. Kemudian, bagaimana sih cara mencegah terjadinya karies ataupun lubang gigi? Yang pertama adalah sikat gigi secara teratur 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian, gunakan pasta yang mengandung fluor. Jadi, fluor ini bagus untuk mencegah terjadinya karies. Kemudian batasi konsumsi gula atau sebanyak 5% dari total asupan kalori setiap hari. Sebenarnya mengkonsumsi gula itu tidak salah, mengkonsumsi makanan manis itu tidak salah, tetapi alangkah baiknya setelah kita mengkonsumsi makanan manis kita berkumur ataupun menyikat gigi supaya sisa makanan yang tertinggal tidak dihinggapi oleh bakteri yang akan mengakibatkan terjadinya karies tadi. Kemudian melakukan kunjungan ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kemudian ganti sikat gigi setiap 3 bulan sekali, dan yang terakhir ada seperti yang saya bilang tadi adalah minum air putih yang cukup. Kemudian penanggulangan untuk gigi berlubang ataupun karies gigi. Yang pertama adalah melakukan penambalan pada gigi yang berlubang. Kemudian melakukan perawatan rutin ke dokter gigi seperti yang saya bilang, yaitu 6 bulan sekali. Jadi Kak, demikian hasil penyuluhan kami. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Oke, pertanyaan dari saya itu kan, ini kan kita kayak lubang gigi ya kan. Jadi bagaimana gigi itu setelah ditambal tadi masih terasa sakit? Oke Kak, saya jelaskan ya Kak. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan tambalan itu akan terasa sakit. Yang pertama itu biasanya tambalan yang diberikan itu lebih tinggi datarannya daripada gigi yang biasanya. Jadi saat kita mengunyah terjadi penekanan. Nah, penekanan ini yang akan membuat sakit di kepala kemudian turun di giginya. Seperti itu biasanya Kak. Jadi alangkah baiknya jika Kakak melakukan penambalan gigi untuk dipastikan lagi ke dokternya, diberitahukan kepada dokternya jika ada yang mengganjal, sebaiknya diberitahu supaya dokternya ataupun perawat giginya bisa mengkikis supaya tidak terjadi hal yang seperti sakit saat setelah penambalan.
kalau begitu saya yang bertanya ya Kak untuk evaluasi. Kira-kira dari hasil penjabaran saya yang tadi, menurut Kakak bagaimana cara kita untuk mencegah penyakit, cara mencegah karies pada gigi ataupun lubang pada gigi? Dari yang kalian jelaskan, saya ketahui kalau untuk mencegahnya itu kita harus sikat gigi pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Lalu kita gunakan pasta gigi yang berfluor. Kita batasi makan atau minuman yang manis. Lalu kita lakukan kunjungan ke dokter. Lalu mengganti sikat gigi dan rutin minum air. Terima kasih ya Kak. Demikian hasil video penyuluhan kami. Terima kasih.